Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Madi Rupayana, yang salah satu peserta Lansar dari Kemendikbud dari kelompok gelombang 34. Nah, di sini saya ingin melakukan tugas, yaitu mengenai wawancara terhadap 3 narasumber, dan salah satunya yang saya pilih adalah Bapak Itut Sudarmarte selaku Ketua Jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan. Untuk pertanyaan pertama mengenai wawasan kebangsaan, Bapak selaku Ketua Jurusan atau pimpinan di jurusan, implementasi apa mengenai wawasan kebangsaan di jurusan yang Bapak pimpin? Ya, terima kasih. Jadi wawasan kebangsaan kan cara pandang bagaimana kita melihat kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, khususnya dalam lingkup mikro itu adalah di lingkungan kebetulan adalah lingkungan sejarah, sosiologi dan perpustakaan. Jadi generasi pendahulu kami itu sudah memberikan contoh, bahkan sampai sekarang ya, dosen-dosen di sejarah, sosiologi dan perpustakaan itu adalah boleh dikatakan jurusan yang sangat multikultur. Ada yang dari Medan, ada yang dari Magetan, ada yang dari Makassar, dan sebagian besar dari Bali. Nah, tentu dalam proses kehidupan itu kita harus saling mengenal karakter dari masing-masing teman, sehingga kehidupan yang harmoni, ya, yang menunjukkan wawasan kebangsaan dari masing-masing dosen itu sangat kelihatan sekali. Contoh misalnya dalam aktivitas sehari-hari dosen itu kita biasanya tidak jadi masalah seperti tadi ada rapat jurusan soal makan misalnya. Jadi jurusan sudah memikirkan supaya teman-teman muslim itu juga ikut menikmati suguhan yang disampaikan, maka kami menyediakan nasi yang diambil dari warung yang halal. Itu contoh itu. Kemudian generasi yang terdahulu sudah mencontohkan mereka di tahun ketika pertama kali menjadi dosen di lingkungan sejarah pada saat itu ada 2 sosok yang betul-betul menjadi teladan bagi kami di jurusan, yaitu almarhum Bapak Mujiono dan almarhum Ibu Purnomo Wahyuni. 2 sosok ini mencontohkan mereka tidak risih bergaul dengan dosen-dosen yang ada di lingkungan kampus, lingkungan fakultas maupun di lingkungan jurusan. Bahkan kami merasakan bahwa kami itu bersaudara dengan ada sebutan yang Bali yang Islam. Kemudian juga dalam kegiatan hari-hari keagamaan biasanya Pak Mujiono dan Ibu Purnomo Wahyuni selalu mengundang dosen-dosen untuk berkumpul, bersilaturahmi. Demikian juga pada saat hari-hari tertentu atau hari-hari yang sifatnya manusianya yang ada di lingkungan dosen-dosen di universitas, di lingkungan fakultas, bahkan di lingkungan jurusan, teman-teman muslim dengan sangat antusias juga datang ikut merasakan bagaimana kebahagiaan dari teman-teman yang beragama Hindu. Terima kasih, sangat menarik sekali mengenai kajian wawasan kebangsaan di jurusan yang Bapak pimpin. Selanjutnya di pertanyaan kedua akan kita kaitkan mengenai bela negara. Jadi dalam hal ini Bapak sebagai selaku dosen, bagaimana implementasi Bapak untuk menjalankan bela negara dalam kehidupan atau tugas fungsi Bapak sebagai dosen? Ya, tentu konsep bela negara ini implementasinya sangat dekat dengan kegiatan yang ada di kampus, terutama bagaimana mengimplementasikan program-program yang dirancang oleh Bapak Rektor. Hal yang kita lihat sekarang ini dan terus dilaksanakan itu adalah pelaksanaan apel pagi secara daring setiap hari Senin. Dengan adanya apel pagi setiap hari Senin itu dan tingkat kehadirannya yang tinggi dari staf dosen, dari pimpinan fakultas, kemudian pimpinan universitas dan jurusan, itu
itu menunjukkan bahwa bela negara dari masing-masing dosen tidak usah dilakukan. Demikian juga ketika ada apel yang bersifat offline di lapangan, di kemarin pas peringatan 17 Agustus, Bapak Rektor mengirimkan surat edaran supaya peserta memakai baju adat. Teman-teman yang Hindu maupun Muslim itu memakai pakaian adat. Nah, itu menunjukkan bahwa teman-teman Muslim juga menghargai sekali bagaimana adat dan budaya dari Bali. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, cukup menarik sekali bahasannya. Kemudian di pertanyaan ketiga merupakan pertanyaan penutup untuk mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Dari kedua submateri yang sudah saya tanyakan tadi, bagaimana penerapannya jika dikaitkan dengan tema dari Latsar pada tahun ini, yaitu berakhlak yang berhubungan, berimplikasi langsung dengan manajerial atau dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita kaitkan akhlak dengan manajemen kepemimpinan, memang sebagai seorang pimpinan itu kan sifatnya harus melayani, gitu ya. Melayani, kalau kita bawa ke konsep Hindu itu namanya astabrata, bagaimana seorang pemimpin yang baik itu harus mencerminkan beberapa karakter dari astabrata itu. Salah satunya adalah indra brata, bagaimana seorang pemimpin itu mampu mensejahterakan anggotanya dan bersifat terbuka, atau sifatnya adalah open management terhadap proses kepemimpinannya. Nah, contoh dari open management itu dapat saya ungkapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam proses keuangan. Jadi ketua jurusan di dalam setiap implementasi program yang dirancang oleh dekanat melalui rapat kerja itu selalu sifatnya terbuka. Jadi dana-dana yang diperoleh di fakultas itu selalu di kepanitiaannya itu diserahkan kepada staf dosen, kemudian rancangan anggarannya sampai dengan pertanggungjawabannya itu oleh panitia. Jadi ketua jurusan hanya sifatnya mengkoordinir atau memfasilitasi. Kemudian juga jika ada kesulitan-kesulitan misalnya pada saat pelaksanaan program membutuhkan bantuan dari UPT-TIK, maka sebagai seorang pimpinan ketika surat yang ditujukan kepada UPT-TIK itu slow respon, maka ketua jurusan itu langsung menghubungi Bapak Wakil Rektor 1 yang kebetulan membawahi UPT-TIK dan Astungkare, itu segera bisa diputuskan, dikirimkan linksunya dan kemudian ditempelkan di player sehingga sosialisasi ke berbagai pihak terkait dengan seminar nasional jurusan bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga dana-dana yang sifatnya agak besar seperti seminar nasional jurusan itu juga dananya sekitar 20 juta. Prosesnya pembentukan panitia melalui rapat jurusan dan kita secara terbuka menawarkan siapa yang bersedia untuk menjadi panitia, kemudian bendahara kegiatan juga langsung dihandle ya, dan proses pelaksananya dimatangkan melalui rapat-rapat jurusan seperti tadi kita melaksanakan rapat jurusan terkait dengan seminar jurusan digabungkan dengan kegiatan P3SI dan juga kita mendengarkan pemaparan bagaimana prodi-prodi itu siap untuk divisitasi dalam kegiatan AMI dan kegiatan absanti yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Sosiologi. Laporan tadi sudah sangat terbuka sehingga berbagai bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh jurusan kepada per prodi itu sudah secara terbuka kita sampaikan dalam rapat. Misalnya Prodi Pendidikan Sosiologi akan mengadakan kegiatan absanti, kita bantu sejumlah 2 juta untuk proses dana-dana awal kegiatan. Demikian yang saya
Terima kasih Suksemu atas informasi yang sangat menarik selaku kita sebagai peserta Latsar. Semoga ilmu yang sudah Bapak berikan dapat menunjang pelaksanaan Latsar ini. Selamat sore, Om Santi Santi.